Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasta Handayani dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan video tentang gelombang bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang bunyi? Kalau nggak tahu, mari kita simak videonya. Apa itu gelombang bunyi? Suara atau bunyi merupakan gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Sehingga gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Kenapa gelombang longitudinal? Karena arah rambat bunyi itu searah dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi membutuhkan medium perambatan. Adapun contoh gelombang bunyi yaitu gitar. Contoh tersebut adalah gelombang bunyi yang dihasilkan dari getaran dawai. Selain itu, bisa dirambatkan melalui udara, misalnya bunyi dari alat musik harmonika, seruling, dan trompet. Ternyata bunyi juga punya sifat-sifat ya teman-teman. Kira-kira apa saja sifat dasar gelombang bunyi? Ada 6 sifat gelombang bunyi yang harus kita ketahui. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, refraksi. Yang ketiga, difraksi. Yang keempat, efek Doppler. Yang kelima, interferensi. Dan yang keenam, pelayangan gelombang. Baiklah, yang pertama, refleksi. Tahu kan arti lain dari refleksi? Yaps, refleksi atau pemantulan adalah sifat bunyi yang pertama kali dibahas. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Yang kedua, refraksi. Sifat selanjutnya adalah refraksi atau pembiasaan. Sifat ini terjadi karena ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya, melewati air, udara, maka bunyi tersebut akan dibebaskan atau dibelokkan. Yang ketiga, difraksi. Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Yang keempat, efek Doppler. Sifat yang satu ini bakal menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun perubahan frekuensi. Yang kelima, interferensi. Interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau kedua memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan didengar hanya satu, yaitu lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Dan yang keenam, pelayangan gelombang. Sifat yang terakhir adalah pelayangan bunyi. Sifat yang satu ini menjelaskan apa sih? Jadi, sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua gelombang bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Sekian video penjelasan dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.